Salam sejahtera buat kita semua. Halo semua. Jadi di sini di channel YouTubeku kali ini aku tuh bakal mempresentasikan hasil blogku yang sudah aku resume. Jadi buat kalian nih yang pengen lihat-lihat hasil blogku, kalian bisa cari di Google dan klik Dia Konseling kayak di bawah ini, dan ntar aku taruh di bawah video di linknya. Oke, baik, sekarang aku bakal mempresentasikan hasil blogku yang materinya yang berjudul belajar tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang definisi belajar dan pembelajaran. Definisi secara umum, jadi kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari aktivitas atau kegiatan belajar. Baik dari individu atau kelompok, pada hakikatnya sama, yaitu untuk kegiatan belajar. Dan kalian semua pasti sudah tahu kalau kegiatan belajar tidak pernah mengenal batas usia, tempat, atau waktu. Jadi dari anak-anak sampai ibu-ibu, sampai jadi nenek, sampai jadi kakek itu pun tetap masih bisa untuk belajar. Pengertian belajar dan pembelajaran menurut Abdillah, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, kognitif dan afektif untuk memperoleh tujuan tertentu. Dari beberapa definisi ini dapat disimpulkan adalah ciri-ciri kegiatan belajar, yaitu yang pertama, belajar adanya suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari maupun tidak disengaja. Yang kedua yaitu belajar melalui interaksi individu dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu hasil belajar melalui perubahan tingkah laku. Selanjutnya, teori belajar dan pembelajaran. Di sini ada 5 teori. Yang pertama, di sini itu ada teori behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar sosial. Yang keempat, teori belajar humanisme, dan yang kelima yaitu belajar pada masa yang akan datang. Itulah kelima teori yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan. Melalui pengalaman belajar bukan dari hasil, melainkan melalui proses. Belajar juga dapat memperoleh pengetahuan. Jadi belajar itu adalah proses mental dan emosional. Jadi terakhir saya akan membahas tentang pandangan belajar. Pandangan saya tentang belajar yaitu tentang mengembangkan kemampuan intelektual menurut pandangan saya. Belajar pun hasil, bukan proses. Banyak orang yang menganggap belajar itu adalah proses. Perubahan tingkah laku baik dari akibat pengalaman. Karakteristik adalah kegiatan belajar aktivitas yang dirancang dan bertujuan. Tujuannya apa? Yaitu agar perubahan secara tingkah laku. Belajar bukan hanya sebagai hasil, tetapi belajar juga sebagai proses pemecahan permasalahan. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa belajar adalah kegiatan yang sadar secara rohani dan jasmani oleh seseorang untuk memperoleh ilmu, pengetahuan yang dibutuhkan oleh perubahnya tingkah laku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin lebih jelas, kalian bisa lihat langsung di blog saya, yaitu Dia Konseling. Nanti linknya bisa saya taruh di bawah. Makasih, thank you for watching, bye-bye.